Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Khairani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari kelompok 21 Cornelius dengan nomor urut 72. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, maraknya pinjaman online ilegal. Di zaman teknologi saat ini, semua hal terasa sangat mudah, bahkan dalam bidang permodalan. Dulu, masyarakat Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan uang. Namun, kini tak lagi sama. Masyarakat di Indonesia saat ini sudah bisa mendapatkan pinjaman dengan begitu mudah. Salah satunya yaitu terdapat sebuah penyedia jasa di mana jasa ini dikenal dengan pinjol atau pinjaman online. Kehadiran industri pinjol dalam menawarkan jasa peminjaman modal seakan membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Pinjaman online ini dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena hal tersebutlah, pinjol menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Cukup dengan mengajukan dokumen pribadi seperti KTP dan KK. Siapapun bisa mendapatkan pinjaman online. Banyak masyarakat Indonesia yang punya kesulitan ekonomi dan lari ke pinjol, meskipun sadar bahwa bunganya mencekik. Parahnya, mereka menanamkan mindset, nanti juga ada rezeki kok untuk bayar. Adapun faktor-faktor seseorang melakukan pinjaman online, lebih cepat mendapatkan uang, kebutuhan yang mendesak, perilaku yang senang membelanjakan uangnya tanpa mempertimbangkan yang matang. Lalu, tekanan ekonomi, keperluan yang tak penting, membayar biaya sekolah, bahkan ada juga yang melakukan pinjaman online untuk melunaskan pinjaman online yang lainnya. Keberadaan pinjaman online ini menjadi problem masyarakat Indonesia saat ini karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal ini. Tentunya beresiko dan membuat peminjam terjerat utang yang terlalu banyak hingga tak mampu untuk melunasinya. Kasus pinjaman online ilegal masih marak terjadi di Indonesia. Selain itu, pinjaman online dinilai sangat merugikan konsumen. Kasus ini banyak terjadi di beberapa industri pinjaman online ilegal. Tak hanya itu, banyak sekali dampak negatif dari pinjaman online ini. Banyak sekali korban bunuh diri karena terjerat pinjaman online. Selain itu, kasus yang lainnya, banyak orang yang dihubungi oleh nasabah pinjol sebagai kontak darurat. Padahal, orang itu bahkan tidak tahu bahwa dirinya dijadikan kontak darurat. Tentu saja, hal ini akan sangat mengganggu. Pinjaman online ilegal ini juga telah banyak mendapat kasus penipuan. Hal ini menjadi salah satu resiko terbesar bagi peminjam, serta masalah keamanan pun akan terancam. Dan anehnya, negara ini pun membiarkan masyarakat bertebaran untuk menggunakan jasa pinjaman online, serta pemerintah juga membiarkan pihak pinjaman online untuk menyebarkan data pribadi. Seharusnya, negara wajib melindungi rakyatnya dari jeratan pinjol ilegal yang semakin marak di tanah air. Sudah begitu banyak korban dari masyarakat. Jika pinjol ilegal dibiarkan, pasti berdampak terhadap ekonomi dan mental masyarakat. Saran yang bisa saya berikan saat ini yaitu, yang namanya pinjaman tentu saja harus dibalikan. Namun, jika tidak punya cara untuk mengembalikannya, usaha, kerja, bukan meminjam kembali. Lalu sebelum meminjam, lihatlah dahulu bunga dan sistem pembayarannya. Pinjaman yang paling aman itu ke keluarga, saudara, teman, dan jadikanlah pinjaman oleh pilihan terakhir. Jika sudah terlanjur, kuatkan mental, jelaskan kepada keluarga, saudara, teman, bahwa bagaimana kronologinya. Sekian, terima kasih.